wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Berjumpa lagi bersama saya Han Prasetya, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah sedikit materi tentang pelestarian bahan pustaka. Materi ini tentunya sudah sangat familiar sekali ya, khususnya buat teman-teman yang bekerja di bidang perpustakaan maupun yang saat ini masih menempuh pendidikan ilmu perpustakaan di jenjang S1 maupun D3. Terkait juga dengan pelestarian bahan pustaka ini juga sering sekali muncul dalam soal-soal tes seleksi, baik itu di seleksi kompetensi bidang CPNS maupun juga seleksi tenaga perpustakaan lainnya, karena memang ini bisa dibilang menjadi dasar dari ilmu perpustakaan. Materi-materi yang coba saya sajikan di sini, ini juga saya coba ingat-ingat kembali dari materi-materi yang keluar. Beberapa poin ada yang keluar ketika saya menempuh kemarin seleksi kompetensi bidang CPNS ya, dan ini coba saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang persiapan juga dalam menyongsong seleksi calon pegawai negeri sipil selanjutnya. Sebelum lebih jauh kita membedah materi ini, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman ya, apabila suka dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, saya mohon untuk meninggalkan jejak like-nya serta mengklik tombol subscribe-nya untuk dapat berlangganan video saya yang lainnya. Untuk materi pelestarian bahan pustaka, sebelum kita mungkin nanti jauh lebih dalam mendalami materi ini, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu ya, pelestarian bahan pustaka itu pengertiannya apa sih? Karena ada beberapa pendapat juga, menurut IFLA salah satunya ini mencakup semua aspek melestarikan bahan pustaka dan juga dari sisi keuangannya, ketenagaannya maksudnya ya, kemudian metode dan teknik serta penyimpanannya. Kemudian dari UNESCO itu juga menyampaikan bahwa penanganan yang berhubungan langsung dengan benda, kerusakan oleh karena udara ya, faktor lembab kimiawi seperti itu, kemudian juga ada serangan mikroorganisme yang harus dihentikan segera untuk mencegah adanya kerusakan lebih lanjut. Kemudian kerusakan bahan pustaka ini seperti kita ketahui bersama juga ada dua faktor. Ada faktor internal maupun juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri ini biasanya dari kimiawi lingkungan seperti juga kecerobohan pengguna, kemudian adanya debu dan kotoran, serangga, kelembapan dan juga suhu udara. Kemudian dari faktor eksternal itu diantaranya ada dari kertasnya, tinta cetak, kemudian lem perekat, benang, penjilid sampai juga dengan sampul buku. Hal-hal ini yang memang harus kita perhatikan dalam teknik atau kegiatan pelestarian bahan pustaka. Kemudian maksud dan tujuan pelestarian bahan pustaka, menurut Marto Atmojo, kegiatan pelestarian bahan pustaka ini bertujuan untuk mengusahakan agar bahan pustaka itu nggak cepat mengalami kerusakan. Jadi dilakukan dengan cara melestarikan bentuk fisik dan kandungan informasinya, jangan sampai rusak, ataupun juga dengan mengalih bentukkan dengan media lain. Nanti kita akan ulas juga terkait dengan alih media ya di video-video selanjutnya. Kemudian fungsi pelestarian bahan pustaka ada 8 poin utama. Ini mulai dari fungsi perlindungan, kemudian pengawetan, kemudian juga dari fungsi kesehatan, pendidikan, fungsi kesabaran, fungsi sosial, ekonomi, dan keindahan. Ini juga kemarin beberapa sempat keluar ya dalam soal SKB di seleksi CPNS. Pelestarian bahan pustaka ini juga merupakan aspek manajemen ya, di mana di dalamnya itu ada pengambilan keputusan terhadap kebijakan tertentu yang tentunya berkaitan dengan pelestarian. Seperti menurut Perpusnas Republik Indonesia ini juga menyatakan bahwa kebijakan pelestarian bahan pustaka merupakan keseluruhan strategi pengelolaan koleksi maupun dari tempat penyimpanannya. Kemudian dari sisi tujuan utama pelestarian ini itu adalah mengusahakan agar koleksi selalu siap pakai. Jadi dalam perpustakaan itu kan faktor utamanya adalah pelayanan pustaka. Jadi jangan sampai pemustaka itu mengalami hal-hal yang nggak diinginkan dari apa yang ada di sana, apa yang ada di koleksi perpustakaan tersebut. Jadi dengan adanya pelestarian ini kita tetap mengusahakan agar koleksi-koleksi perpustakaan itu selalu siap pakai. Kemudian tujuan dari pengambilan kebijakan pelestarian ini tentunya untuk menetapkan suatu pernyataan formal yang mewujudkan maksud dan tujuan pelestarian bahan pustaka. Biasanya akan dijadikan dasar untuk nanti tindak lanjut dari pelestarian tersebut. Kemudian menurut Perpusnas Republik Indonesia ya, sebelum proses penyusunan kebijakan dilakukan itu perlu berbagai macam rincian penelitian
Jadi pustakawan tuh harus punya laporan dulu bagaimana keadaan dari bahan pustaka yang ada. Jadi harus memberikan informasi yang tepat sehingga nanti kebijakan tersebut dapat dikembangkan ke depannya terkait kembali lagi dengan pelestarian bahan pustaka tadi. Ada beberapa batasan perbaikan bahan pustaka. Yang pertama dilakukan dengan metode, teknik, dan bahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Apalagi jika yang dilestarikan adalah koleksi-koleksi khusus atau koleksi-koleksi langka. Kemudian tidak merubah bentuk asli dan juga tidak menghilangkan nilai sejarah atau originalitas objek tersebut. Kemudian yang keempat adalah bersifat reversible, dan bahan yang digunakan ini juga harus memiliki keasaman atau mendekati keasaman dengan bahan yang aslinya. Jadi niatnya mau melestarikan, jangan sampai malah nanti kita salah dalam menggunakan bahan-bahan malah menjadi rusak seperti itu hal-hal yang nggak kita inginkan ya. Jadi kita harus tahu betul detail persis dari bahan yang kita gunakan untuk pelestarian tersebut. Kemudian harus bisa membuat objek itu lebih stabil, dan yang ketujuh itu mengganti bagian yang rusak atau hancur dengan yang lebih baik. Ini ada beberapa metode cara yang bisa digunakan, tentunya sesuai dengan bagaimana kerusakan dari bahan pustaka tersebut. Kemudian beberapa teknik juga yang bisa kita lakukan dalam perbaikan bahan pustaka itu bisa kita baca ya. Ada teknik mending. Mending itu menyambung atau menambal bahan pustaka yang robek atau berlubang. Jadi misalkan ada buku-buku yang robek atau berlubang, itu bisa kita sambung atau tambal, tentunya tadi dengan bahan-bahan yang minimal mendekati dari bahan asli tersebut. Kemudian ada deasidifikasi, yaitu menetralkan asam dan memberi penguat atau buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam. Kemudian ada teknik blazing, itu untuk memutihkan bahan pustaka yang sudah kecoklatan agar terlihat lebih baik. Tentunya ini juga menggunakan bahan-bahan kimiawi yang kita harus berhati-hati sekali dalam penggunaannya. Kemudian ada metode lining, ini memperkuat kertas dengan memberi lapisan penguat pada bagian belakang kertas. Ada juga teknik enkapsulasi, yaitu memperkuat kertas atau dokumen yang berbentuk lembaran lepas dengan cara setiap lembar itu dilapisi dengan 2 lembar plastik polister. Ada juga kotak pelindung, ini digunakan khusus untuk menyimpan bahan pustaka yang memang sudah tidak dapat dilakukan perbaikan. Jadi daripada bahan pustaka tersebut dibiarkan di luar dan nanti malah semakin memperparah kerusakannya, ini kita buatkan kotak pelindung yang mana ini memang khusus untuk bahan-bahan pustaka yang sudah tidak dapat dilakukan perbaikan. Apalagi jika bahan-bahan pustaka tersebut atau koleksi-koleksi tersebut adalah koleksi-koleksi yang begitu vital atau penting ya. Untuk selanjutnya juga ada teknik laminasi. Ini sepertinya teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Teknik laminasi itu memperkuat kertas atau dokumen dengan melapisi 2 lembar tisu Jepang. Jadi ini banyak sekali juga di fotokopi-fotokopian. Itu ada banyak sekali yang memberikan layanan laminasi. Mungkin teman-teman juga sudah banyak sekali yang menggunakan layanan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kertas itu dilapisi agar lebih awet. Jadi kalau misalkan ada debu atau lainnya, itu cukup dia kena yang di kertas laminasinya aja, yang di dalamnya aman gitu ya. Kemudian ada teknik rebinding, itu teknik penjilitan ulang pada bahan pustaka yang telah rusak jilitannya. Ini mungkin juga bisa kita lakukan dengan telaten, dengan hati-hati, karena jangan sampai kita malah merusak atau merobek dari bahan pustaka tersebut. Tadi beberapa hal terkait dengan pelestarian bahan pustaka. Yang sedikit banyak itu kemarin juga beberapa poin ada yang keluar dalam seleksi SKB kemarin, karena memang kemarin pada saat seleksi SKB perpustakaan salah satu materi yang keluar adalah tentang pelestarian bahan pustaka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kembali jika kalian suka dengan video ini dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di video yang lainnya. Salam sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.